mereka berdua cerai dan si artis cowok ini itu ninggalin rumahnya buat anak-anaknya. Jadi kayak ikhlasin aja rumahnya buat ditinggalin sama anak-anaknya sama si mantan istrinya. Si artis pesugihan ini ke Gunung Kawi lagi. Dan setelah dari Gunung Kawi, perbincangan mengenai podcast yang membahas dugaan pesugihan artis kembali ramai di media sosial dan menyeret nama Sarwendah ke dalam berbagai spekulasi netizen yang budiman. Sorotan semakin meluas setelah muncul pembahasan mengenai identitas wanita bertopeng yang mengaku sebagai asisten artis. Perbedaan nama asisten yang disebut dalam video membuat netizen yang berbakti semakin aktif mengaitkan podcast tersebut dengan konflik Sarwendah dan Ruben Onsu. Ramainya podcast itu membuat sebagian netizen yang budiman kembali menghubungkan isu lama seputar Gunung Kawi dengan Sarwendah. Mereka mengaitkannya dengan video lama yang pernah beredar serta kondisi kesehatan Ruben sebelum perceraian. Di sisi lain, kuasa hukum Sarwendah telah membantah tuduhan tersebut dan menegaskan belum ada bukti yang mendukung klaim-klaim yang beredar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. yang ditunggu-tunggu netizen, nih ada seorang mantan personal asisten artis nge-spill artisnya itu ikut pesugihan di Gunung Kawi. Awal mula Mbak Fitri ini kenal sama si artis ini gara-gara Mbak Fitri ini tadinya itu freelance MUA di FTV ya. Tiba-tiba tahun 2011 si artis ini ngajakin Mbak Fitri ini buat jadi asisten pribadinya. Ikutlah dia tuh. Terus tiba-tiba suatu hari si artis ini ngajakin Mbak Fitri ke Gunung Kawi. Berempat tuh ke Gunung Kawi. Supirnya artis ini, ibunya artis ini, dan juga Mbak Fitri. Awal mula Mbak Fitri ini ya ngelihat si artis ini bakar dupa. Artis ini udah bilang, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Nah awalnya Mbak Fitri ini ngira itu cara berdoanya si artis ini, karena si artis ini non-muslim ya. Terus tiba-tiba ada sesajen dan si artis ini mandi, dan Mbak Fitri ini nggak sengaja lihat di sesajen itu ada foto artis laki-laki. Singkat cerita sampai di penginapan Mbak Fitri nanya ke artis ini, "Bang, ngapain sih ikut-ikutan kayak ginian?" Nah, si artis ini bilang, "Itu biar karir saya bagus, biar rezekinya lancar, biar kamu juga ntar kan bakal ikut saya terus." Singkat cerita lagi, orang yang ada di foto itu yang dilihat Mbak Fitri di sesajen itu, artis cowok itu ya, nikah sama artisnya Mbak Fitri ini. Jadi artis cewek ini kayak diduga mengguna-guna si artis cowok ini biar nikah. Setelah nikah, si suaminya ini, si artis cowok ini ya, bener-bener nurut banget sama si artis cewek ini. Ya nggak pernah bilang enggak, kata Mbak Fitri. Artisnya Mbak Fitri ini ternyata pernah hamil 2 kali dan keguguran. Dan sebelum keguguran itu, anehnya adalah si artis cewek ini itu ngedupain perutnya sendiri ya. Nah abis keguguran, anehnya lagi si cewek ini tambah kaya terus. Akhirnya punya anak pertama cewek, sehat alhamdulillah ya. Tapi yang ditumbalin gantian orang-orang yang kerja sama dia. Suatu hari Mbak Fitri ini pulang kampung karena ibunya sakit ya, dan akhirnya memutuskan berhenti bekerja di artis tersebut. Dan si artis cewek ini tiba-tiba nge-calling Mbak Fitri lagi, nanyain lagi, mau nggak balik lagi jadi personal asisten, soalnya nggak ada personal asisten yang cocok sama saya selain kamu. Abis itu Mbak Fitri balik lagi nih kerja sama si artis cewek ini ya. Nah pertama kali abis kerja bareng sama si artis cewek ini, nah si artis cewek ini ada project syuting di Gunung Kawi. Nah si artis cewek ini sekalian aji mumpung ya, abis syuting di Gunung Kawi tersebut, yang tim lainnya itu kembali ke penginapan, si artis cewek ini ngelakuin ritual. Kata Mbak Fitri, si artis pesugihan ini itu naruh foto laki-laki pengusaha ganteng di sesajen, yang padahal si artis cewek ini masih istri sah salah seorang artis. Si artis cewek ini masih berumah tangga nih, masih jadi istri sah si artis cowok ini ya. Tapi si istri cewek ini itu selingkuh, pacaran sama si pengusaha yang fotonya di sesajen itu. Gak cerita mereka berdua cerai, dan si artis cowok ini itu ninggalin rumahnya buat anak-anaknya. Jadi
kayak ikhlasin aja rumahnya buat ditinggalin sama anak-anaknya, sama si mantan istrinya. Si artis pesugihan ini ke Gunung Kawi lagi, dan setelah dari Gunung Kawi, pengasuh anaknya dan juga supir anaknya itu meninggal. Tahun 2023, si Mbak Fitri ini lagi bersih kamar artis pesugihan ini ya. Dia ngeliat fotonya Mbak Fitri itu tuh kebelah dua di kamarnya si artis pesugihan ini. Mbak Fitri langsung netting dong, apa jangan-jangan gua next tumbala ya? Soalnya orang-orang lama yang kerja sama si artis cewek ini udah nggak ada semua, udah meninggal semua. Tinggal Mbak Fitri, sisanya orang-orang baru semua. Bibinya Mbak Fitri ini langsung nyuruh Mbak Fitri ini pulang ke kampung, nggak boleh kerja lagi di situ. Dan Mbak Fitri ini juga nyari alasan segala cara ya biar dibolehin pulang kampung. Terus Mbak Fitri ngomong ke Ustadz ya, cerita ke Ustadz di kampungnya. Dan kata Pak Ustadz, katanya Mbak Fitri ini nggak boleh balik lagi ke rumah itu, kalau nggak Mbak Fitri nggak bakalan selamat. Tahun 2026 ini, si artis pesugihan ini masih sama selingkuhannya. Mantan suami artis pesugihan ini atau si artis cowok ini tadi ya, itu tuh tahu si istri pesugihan ini ya, si artis pesugihan ini itu tuh ke Gunung Kawi, tahu si artis cowoknya, tapi si artis cowok ini kecintaan banget sama si artis cewek, jadi nggak berani ngelarang, nggak berani kayak udahan gitu, nggak berani ya, jadi kayak nurut-nurut aja si artis cowok ini. Tapi kata Mbak Fitri, mantan suaminya ini nggak ikut ritual-ritual, nggak ikut ke Gunung Kawi juga nggak ikut. Nah, kata Mbak Fitri juga, kalau belum dapet tumbal, si suaminya ini selalu sakit. Sakitnya juga nggak jelas. Segitu jarang komen dari gue. Kalau misalkan mau lebih detail lagi, langsung aja ke podcastnya Jejak Backpacker. Dan jangan lupa follow dan like gue. Siapa yang akhir-akhir ini sering baca berita atau lihat berita berseliweran tentang salah seorang artis yang melakukan pesugihan di Gunung Kawi, banyak menumbalkan karyawan-karyawannya gitu. Kalau kalian sebagai warga Indonesia percaya nggak hal kayak gitu? Oke, kali ini aku nggak bakal bahas siapa artisnya. Kali ini aku bakal bahas kenapa, asal-usulnya, sejarahnya Gunung Kawi tuh dikira sebagai tempat pesugihan di Indonesia. Sebagai warga Malang, jujur aku agak malu dan kecewa karena Kawi itu terletak di Kabupaten Malang ya. Sebagai Aremanita ini agak selalu kalau ada orang yang ngajak kenalan, kamu dari Malang ya? Oh, dekat Kawi ya? Nah itu biasanya selalu dipertanyakan di tempat perantauan ini guys. Gak usah lama-lama, langsung aja check it out. Yang gak banyak tahu, Gunung Kawi itu terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah memang sudah sangat lama terkenal di seluruh Indonesia sebagai salah satu pusat spiritual. Namun banyak orang ini salah sangka. Orang-orang tuh ngira tempat ini tuh adalah tempat pesugihan hitam. Ya seperti pemujaan setan, terus ya tumbal-tumbal gitulah ya. Padahal sejarah aslinya ini adalah tempat ziarah suci guys. Petilasan pahlawan dan akulturasi budayanya yang sangat indah. Oke, kita bahas sejarah aslinya ya. Sebenarnya di Gunung Kawi itu terdapat dua makam suci, yaitu makamnya Mbah Jugo dan Mbah Iman Suyono. Nah, asal-usul ramainya Gunung Kawi itu bermula dari masa setelah Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, dua orang penasihat dan panglima perangnya Pangeran Diponegoro yang bernama Kiai Zakaria II yang disebut Mbah Jugo, terus Raden Mas Suryo Widakdo yang kemudian disebut Mbah Iman Suyono. Nah, mereka ini setelah perang melarikan diri ke Jawa Timur karena diburu oleh para tentara Kompeni Belanda. Nah, Mbah Jugo ini tiba lebih dulu di lereng Gunung Kawi dan membuka lahan. Kasarannya kalau kata orang Jawa itu babat alas ya, di daerah Wonosari. Nah, beliau ini dikenal sebagai ulama yang sakti, bijaksana, dan suka menolong. Dan beliau ini memiliki ilmu pengobatan yang luar biasa. Warga dari berbagai suku dan agama itu sering banget datang ke beliau untuk berobat dan meminta nasihat kehidupan. Jadi kalau yang udah sumpek tuh biasanya minta wasiat atau minta doa ke Mbah Jugo. Nah lanjut, Mbah Jugo ini wafat pada tahun 1871 dan disusul oleh Mbah Iman Suyono pada tahun 1876. Nah keduanya ini dimakamkan di tempat yang sama, yakni di daerah Wonosari, Gunung Kawi. Nah karena ternyata selama masa hidupnya kedua mbah ini tuh sangat berjasa ya, banyak membantu banyak orang, sehingga makam mereka ini sering diziarahi, hampir sama seperti Wali Songo gitu ya, kayak ziarah makam. Nah banyak orang juga yang merasa terbantu, akhirnya turun-temurun melakukan tradisi untuk ziarah makam Mbah Jugo dan Mbah Iman ini. Terus lanjut, asal-usul akulturasi dan kedatangan etnis Tionghoa.
Nah, jadi guys, ternyata yang sering datang ke Gunung Kawi itu bukan hanya orang Muslim atau orang Kejawen, tapi juga orang-orang dengan etnis Chinese atau Tionghoa. Nah, bahkan aku juga sempat melihat salah seorang YouTuber itu yang cerita pendiri pabrik rokok terbesar di Malang, Rokok Bentul, itu pendirinya juga sering banget tilas ke Gunung Kawi. Dan ini ternyata juga semuanya ini bermula ada seorang saudagar Tionghoa kaya raya dari Batavia bernama Pi Bon Kui, dikenal sebagai Ta Lau San. Nah, ia ini datang ke Gunung Kawi dalam kondisi sakit parah dan usahanya hampir bangkrut. Nah, setelah ditolong dan diberi nasihat oleh Mbah Jugo, penyakitnya itu sembuh akhirnya dan bisnisnya kembali sukses luar biasa. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur, si Ta Lau San ini membangun kompleks makam yang megah buat Mbah Jugo. Terus juga tempat penginapan bagi peziarah dan sebuah kelenteng. Nah, sejak saat itu masyarakat etnis Tionghoa ikut juga berbondong-bondong berziarah ke sana, bersanding damai dengan peziarah Muslim dan orang-orang Jawa atau Kejawen. Nah, mengapa awalnya yang dibilang untuk berziarah jadi mitos pesugihan? Nah, itu ternyata karena yang pertama itu ada mitos daun Dewan Daru, yakni pohon keberuntungan. Nah, di dekat makamnya Mbah Jugo ini terdapat pohon Dewan Daru yang dianggap sakti. Ada mitos bahwa jika seseorang bertapa di bawahnya dan kejatuhan daun atau buahnya, mereka tuh bakal kaya raya. Padahal secara filosofis, pohon ini tuh ditanam oleh Mbah Jugo sebagai simbol kedamaian. Terus yang kedua ada ritual Ciamsi atau ramalan. Nah, peziarah tuh sering melakukan ritual ramalan menggunakan bilah bambu. Jika hasilnya bagus, mereka tuh termotivasi untuk berbisnis lebih giat. Nah, ketika mereka sukses, orang luar mengira itu adalah hasil pesugihan supernatural di gunung. Padahal maksudnya itu sugesti ya. Kalau bagus, langsung makin semangat gitu. Nah, terus kesalahpahaman istilah ngalap berkah. Nah, banyak pengusaha baik lokal maupun yang etnis China itu yang datang ke sana untuk berdoa demi kelancaran bisnis. Terus mereka juga bersedekah dan menyantuni anak yatim. Disebut haul. Orang awam yang melihat pengusaha tiba-tiba sukses setelah pulang dari Gunung Kawi langsung menyimpulkan, wah, ini bersekutu dengan setan ini. Nah, fakta lapangannya, jika kamu berkunjung ke wisata ritual Gunung Kawi saat ini, suasana yang kamu rasakan tuh justru adalah toleransi yang tinggi. Para banyak etnis, mulai dari Jawa, Kejawen, terus orang-orang Tionghoa, itu bersatu di sana, saling hormat-menghormati. Terus di sana juga ada masjid yang berdiri berdampingan dengan kelenteng. Sometimes itu suara azan bersahutan dengan bunyi lonceng ritual, dan orang-orang dari berbagai latar belakang berdoa bersama dengan damai tanpa ada kesan mistis yang menyeramkan gitu, guys. Rata-rata tuh orang di sana itu udah punya bisnis nih, tapi kayak merasa stuck gitu ya. Nah, mereka tuh ke sana untuk ya menyegarkan diri, bertapa gitu. Tapi ketika nih mereka ada ritual-ritual tadi kayak amalan gitu, makin termotivasi, semakin semangat, tersugesti, sukses. Nah, orang-orang yang lihat ini, mereka habis dari Gunung Kawi tuh. Wah, itu jangan-jangan ada gitu-gitu, padahal bisa jadi ternyata memang mereka ini cuman cari ketenangan batin gitu misalkan ya. Jadi ya namanya hidup itu ya guys, kurang-kurangin lah seuzon. Jangan banyak-banyak seuzon kayak gitu. Intinya tuh apa sih hidup itu? Ya banyak-banyaklah berbuat baik. Pokoknya dijamin lah ketika kalian melakukan hal baik itu pasti hal baik itu akan kembali ke diri kita lagi. Udah percaya gitu aja, mau tetangga kalian atau orang-orang di sekitar kalian tuh tiba-tiba kaya, ya jangan langsung dilihat negatifnya, lihat sisi positifnya. Oh, mungkin orang ini kita nggak lihat ya nangis-nangisnya gimana, yang ditunjukkan yang sukses-sukses aja, kan kita nggak tahu ya kan. Jangan seuzon gitu aja. Ya lebih baik juga jangan terlalu mencampuri urusan orang lah ya. Terus juga kalau misalkan memang ada beneran nih pesugihan tumbal kayak gitu, ya udah, orang-orang yang seperti itu berarti tandanya mereka orang-orang yang tidak baik, yang tidak bersyukur akan apa yang udah didapat. Terus juga intinya kalau melakukan hal buruk pasti akan menuai hal buruk kembali gitu. Oke guys, nah itu tadi sekilas info sejarah kenapa kok Gunung Kawi itu selalu dianggap sebagai tempat pesugihan.